Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar sahabat Bugis Farm? Semoga kalian baik-baik saja. Di video ini, admin akan membagikan info tentang pengaruh air hujan terhadap tanaman cengkeh. Sebelum lanjut ke videonya, mohon bantuannya dengan cara klik like dan subscribe channel ini. Tanaman cengkeh umumnya tumbuh di daerah beriklim tropis. Daerah beriklim tropis hanya memiliki dua musim, yakni kemarau dan penghujan, sehingga cocok untuk tanaman cengkeh yang mengharuskan adanya bulan kering dan bulan basah. Tanaman cengkeh membutuhkan curah hujan cukup merata karena tanaman ini tidak tahan terhadap kemarau panjang. Curah hujan rata-rata 1,500 sampai 4,500 mm per tahun. Namun, curah hujan yang tinggi juga akan mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitasnya. Padahal sebenarnya air hujan memiliki banyak manfaat untuk tanaman cengkeh, baik di masa vegetatif dan masa generatif. Berikut ini manfaat air hujan untuk tanaman cengkeh. 1. Air hujan memiliki pH yang jauh lebih cocok untuk semua tanaman, termasuk untuk tanaman cengkeh. 2. Air hujan memiliki kandungan penting untuk pertumbuhan tanaman cengkeh, salah satunya yaitu nitrogen yang dibutuhkan tanaman untuk menghasilkan klorofil. 3. Nitrogen yang terkandung dalam air hujan sangat baik untuk menghasilkan klorofil dan proses fotosintesis. 4. Nitrogen itu sendiri adalah salah satu unsur penyusun DNA pada tanaman cengkeh, penyusunan protein serta berperan penting dalam proses metabolisme pada tanaman. 5. Air hujan yang cukup akan membuat tanaman cengkeh lebih segar dan kelihatan subur. Meski air hujan punya banyak manfaat, namun tanaman cengkeh yang terus-menerus diguyur air hujan, dan lebih sering di siang hari sehingga kurang mendapatkan cahaya sinar matahari di siang hari bisa berdampak negatif. Sebelum lanjut untuk membahas dampak negatif curah hujan yang tinggi, admin ingatkan untuk jangan lupa like dan bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu channel ini. Kalau sudah, mari kita simak. 1. Kondisi lembab pada saat hujan dapat menyebabkan munculnya jamur pada akar tanaman cengkeh. Tanaman cengkeh yang terkena jamur bisa layu hingga akhirnya mati. 2. Selain itu, air hujan juga membuat gulma dan rumput yang lain tumbuh dengan cepat. Selain merusak keindahan, gulma yang tumbuh di sekitar tanaman cengkeh juga bisa menyerap nutrisi dari tanaman cengkeh. 3. Apabila tanaman cengkeh yang sedang berbunga diguyur hujan secara terus-menerus lebih dari 3 hari akan membuat bunga cengkeh jatuh dan berguguran. 4. Curah hujan yang tinggi juga akan mempengaruhi tanaman cengkeh di masa generatif, yaitu akan mengurangi hasil produksi cengkeh karena air hujan yang tinggi mengganggu proses fotosintesis, sehingga yang akan banyak muncul adalah daun muda. Ini terjadi karena pada dasarnya tanaman cengkeh membutuhkan sinar matahari lebih dari 7 jam per hari untuk proses fotosintesis. Dan apabila musim hujan datang dengan intensitas waktu yang lama, proses fotosintesis pada tanaman cengkeh akan terganggu. 5. Tanaman cengkeh yang diguyur air hujan secara terus-menerus lebih dari 4 hari,
akan membuat tanah humus yang ada di sekitar tanaman cengkeh akan tergerus oleh aliran air hujan. Dan tanaman cengkeh yang berada di lahan miring akan rawan longsor. Itulah beberapa dampak negatif dari curah hujan yang tinggi terhadap tanaman cengkeh, yang bisa merugikan para petani cengkeh, karena bisa mengurangi hasil produksi bahkan bisa membuat gagal panen. Itulah beberapa pengaruh air hujan terhadap tanaman cengkeh. Menurut Anda sejauh mana air hujan dapat mempengaruhi proses pembuahan, pada fase generatif tanaman cengkeh? Silahkan isi di kolom komentar. Agar tanaman cengkeh tetap berproduksi di saat curah hujan yang tinggi, kami menyarankan untuk melakukan perawatan sederhana pada tanaman cengkeh. Yaitu dengan rajin membersihkan gulma di sekitar tanaman cengkeh, dan apabila hendak menggunakan herbisida sekiranya agar lebih bijak dalam menggunakannya agar tidak mempengaruhi kesuburan tanah di masa akan datang. Selanjutnya untuk cengkeh muda, yaitu usia 5 tahun ke bawah agar melakukan perawatan berkala dengan cara mempruning tangkai cengkeh yang di sekitar pohon, yang mana tangkai cengkeh hampir menyentuh tanah. Ini dilakukan bertujuan untuk menjaga tingkat kelembaban pohon cengkeh agar tetap kering di sekitar akar pohon cengkeh, sehingga tidak mudah terserang nematoda dan jamur akar. Selanjutnya untuk cengkeh usia 5 tahun ke bawah, yaitu melakukan penggemburan atau disiangi di sekitar cengkeh dengan menggunakan cangkul. Dan untuk cengkeh usia 7 tahun ke atas atau cengkeh yang sudah berbuah, yaitu sangat penting membuat drainase di sekitar perakaran, bertujuan agar air tidak tergenang di sekitar perakaran cengkeh. Dan yang terakhir adalah memastikan ketersediaan unsur hara, yaitu unsur hara makro dan mikro yang dibutuhkan pada tanaman cengkeh, dengan pemberian pupuk yang tepat, dosis dan waktu yang sesuai untuk tanaman cengkeh. Kalau menurut Anda info ini bermanfaat, silahkan bagikan di grup sosial media Anda. Semoga menjadi berkah untuk kita semua. Barakallahu, dan saya doakan, semoga sukses untuk semua petani. Salam pertanian.